my name is Nisa. This video is talking about konsep perencanaan kegiatan mata kuliah Asas Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Khairun Nisa. Saya dari kelas A, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu proses perencanaan yang telah saya buat berkaitan dengan kegiatan yang telah saya lakukan di Universitas Brawijaya. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Asas Manajemen yang diampu oleh Bu Martina Purwaningdiah, SAP, MAP. Yang pertama, saya akan menyusun perencanaan saya menggunakan konsep 5W1H, unsur SMART dalam perencanaan, serta apakah kegiatan saya ini berjalan dengan baik ataukah tidak. Kali ini saya akan membahas tentang konsep 5W1H. Yang pertama adalah what. What di sini merupakan apa sih perencanaan yang saya buat? Perencanaan yang saya buat kali ini adalah perencanaan mengenai sebuah podcast. Yang kedua adalah who. Who di sini adalah siapa sih yang terlibat dalam perencanaan saya kali ini? Yang terlibat adalah sahabat biru muda dari Divisi Media Informasi Kreatif, Departemen Hubungan Mahasiswa, serta staf tetap dari Divisi Media Informasi Kreatif. Yang ketiga adalah when. When di sini berartikan kapan sih podcast saya dipublikasikan. Podcast saya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah poster yang dipublikasikan pada tanggal 28 November 2020. Lanjut teaser yang dipublikasikan pada tanggal 2 Desember 2020. Dan yang terakhir adalah main video yang dipublikasikan pada tanggal 5 Desember 2020. Yang keempat adalah where. Where di sini berartikan di mana sih podcast saya diambil atau di-take. Podcast saya diambil di Citra Garden Hill, di mana di sana tempat juga sudah diatur sedemikian rupa untuk menunjang podcast saya dengan mengambil tema yang simple agar penonton lebih fokus kepada talent dan hostnya. Yang kelima adalah how. How di sini berartikan bagaimana sih pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini kita buat menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah skrip atau naskah. Naskah di sini berisikan tentang apa yang kita obrolkan mulai dari pembukaan sampai penutupan. Nah, yang kedua adalah editing. Pada editing ini kita akan membahas bagaimana konsep videonya nanti mulai dari poster, teaser sampai kepada main video. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur SMART dalam perencanaan saya. Yang pertama adalah spesifik. Unsur spesifik kali ini adalah bagaimana perencanaan saya ini telah diatur sedemikian rupa, tidak terlalu meluas namun rinci dan jelas. Perencanaan saya kali ini sudah diatur bagaimana konsepnya, bagaimana naskahnya. Yang kedua adalah measurable. Measurable di sini diartikan dapat terukur, di mana podcast saya ini dapat saya ukur tingkat keberhasilannya karena saya telah membawakan konsep yang simple, namun pesan dan isi dari videonya tetap dapat disampaikan dengan baik pada para penonton. Tidak lupa tingkat keberhasilan juga ditunjang oleh bagaimana publikasi yang baik di sosial media serta menarik dan membuat penonton bertanya-tanya tentang bagaimana video yang kita buat. Yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari konsep 5W1H dan perencanaan-perencanaan yang lain, saya dapat pastikan bahwa perencanaan saya kali ini dapat dicapai dan bukan hanya angan-angan. Jadi benar-benar dapat terlaksana. Yang keempat adalah realistis. Realistis di sini berartikan bahwa konsep video saya ini mungkin sedikit berbeda dengan konsep-konsep video lainnya dikarenakan saya mengambil tema yang sedikit lebih simpel. Namun bagaimana pesan dan isi dari video saya ini dapat terlaksana dan tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Juga durasi video yang tidak terlalu lama membuat penonton tidak akan bosan, serta podcast saya ini juga tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit dalam perencanaannya. Tidak lupa bahwa kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dari staf biru muda dari Divisi Media Informasi Kreatif, Departemen Hubungan Mahasiswa. Yang bagaimana kan kita masih muda ya, masih
istilahnya itu masih magang. Jadi itu kita kan masih belum punya pengalaman dalam membuat podcast. Nah, jadi bagaimana kita itu membuat konsep yang simpel-simpel aja, namun tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Namun tetap ada tantangan. Nah, bagaimana sih tantangannya? Tantangannya itu sebenarnya bagaimana kita tiba-tiba itu merancang sebuah podcast yang bahkan kita saja itu masih belum pernah membuat podcast gitu. Nah, dari tantangan itu sendiri kita jadi belajar bagaimana sih membuat podcast, bagaimana sih konsep yang baik, bagaimana cara membuat penonton itu terajak untuk menonton podcast kita, bagaimana cara untuk persuasif dan lain-lainnya. Selain itu dari konsep skrip juga kita belajar bagaimana untuk berbicara kepada talent, berbicara kepada kamera, berbicara kepada penonton. Dan pada editingnya kita juga belajar bagaimana sih cara mengedit yang baik, bagaimana cara menggunakan Premiere, bagaimana cara menggunakan Photoshop dan lain-lainnya. Jadi realistis di sini itu menyesuaikan dengan kemampuan, tapi kita juga harus tetap belajar agar tidak monoton dan juga tetap menantang. Oke, yang kelima adalah time bound atau jangka waktu. Nah, jangka waktu di sini sangat penting bagi perencanaan. Bagaimana kita juga harus menetapkan jangka waktu atau deadline, istilahnya adalah deadline, agar perencanaan kita itu dapat terstruktur dan dapat dilaporkan secara berkala. Nah, di sini kita juga sudah menetapkan deadline sebagai perencanaan awal dari menyusun sebuah video. Yang pertama adalah mungkin dari poster itu sendiri. Dari posternya kita juga sudah menyusun kapan deadline-nya. Misal untuk membuat poster kan butuh konsep ini bagaimana, mau konsep retro, mau konsep happy atau konsep mungkin lucu atau simple. Kita juga harus memikirkan konsepnya itu sendiri. Nah, itu terus bagaimana sih deadline ini penting, karena kan ketika kita sudah menyusun, kita juga harus menetapkan jangka waktunya. Jadi kita tidak semena-mena menyusun, tapi kapan sih poster ini tuh dapat dilaporkan, kapan poster ini dapat dievaluasi, tidak hanya dari sahabat biru muda, namun juga dari staf tetap. Semua kegiatan mulai dari poster sampai ke main video pasti juga ada jangka waktu agar dapat dievaluasi. Nah, kita sendiri juga sudah menetapkan dari deadline-nya, yaitu untuk poster pada tanggal 28 Desember 2020 yang nantinya akan dipublikasi di Humanistic on Air, juga Humanistic Via. Dan yang kedua adalah teaser pada tanggal 2 Desember 2020. Dan yang terakhir main video pada tanggal 5 Desember 2020. Untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah kegiatan perencanaan ini itu berlangsung dengan lancar ataukah tidak, jawabannya adalah lancar, dikarenakan mungkin karena skrip dan editing juga kita sudah laksanakan dengan matang. Meskipun ada beberapa kendala saat perencanaan ini, namun hal itu tidak menjadikan kita down, dan lebih tepatnya itu masa tertantang. Kita juga harus menganalisis dari SWOT-nya agar perencanaan kita ini kita tahu kelemahannya dan kita dapat memperbaiki kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.